Kembali lagi dalam Renungan Harian Jemaat GKI Kebonjati Bandung. Dan di hari ini bersama saya Nurul. Renungan hari ini berjudul Ujilah dan terambil dari bahan Alkitab dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan renungannya. 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 10 ini dituliskan untuk para jemaat yang berada di kota Korintus. Dan ketika teks ini ditulis, jemaat hidup dalam lingkungan yang penuh keterbukaan. Dalam jemaat yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya tentu saja. Nah, situasi ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar bagi Paulus. Semangat jemaat Korintus sangatlah tinggi dan berapi-api. Tapi ketika menyangkut dengan moral, semangat itu sangat rendah, bahkan cenderung padam, sangat kurang baik. Nah, kota Korintus ini merupakan satu kota pelabuhan yang sangat besar pada zamannya. Terbayangnya Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika itu adalah kota pelabuhan yang sangat besar, pasti masyarakatnya akan sangat-sangat majemuk. Menjadi tempat persinggahan, menjadi pintu masuk bagi perekonomian dan juga tentu saja budaya, dan tidak menutup kemungkinan akan pengenalan akan dewa-dewi bangsa asing. Nah, hal ini yang melatar belakangi Paulus sendiri menulis surat untuk jemaat yang berada di kota Korintus. Nah, jemaat Korintus ini sangat terbuka dengan kepercayaan dari berbagai hal. Paulus melalui suratnya mengingatkan jemaat untuk satu, menguji dan menyelidiki diri mereka sendiri, seperti yang bisa kita baca dalam ayatnya yang kelima. Lalu, bagaimana kaitan teks dari 2 Korintus pasal 13 ayat 5 ini dengan kehidupan kita saat ini? Nah, dalam kehidupan kita, dimulai dari ketika kita masih kecil hingga kita saat ini, kita pasti pernah mengalami berbagai macam ujian. Apalagi saat kita masih bersekolah, ada ujian kenaikan kelas, ada ujian harian, dan sebagainya. Tentu saja ujian ini dilaksanakan dengan tujuannya, yaitu untuk mengukur sejauh mana kita memahami materi pembelajaran yang sudah diterima. Begitupun dalam kehidupan kita saat ini. Kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Ujian ini bisa datang dalam berbagai macam bentuk dan bisa datang dalam waktu yang tanpa kita sadari gitu. Nah, dia bisa datang dalam bentuk masalah, ujian pun bisa datang dalam bentuk kegagalan, kehilangan, bahkan dalam bentuk keberhasilan maupun kebahagiaan. Nah, 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima mengingatkan kita untuk ujilah dirimu sendiri. Ujilah merupakan bentuk kata perintah. Hal ini berarti ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Ujilah berarti saat kita berada dalam situasi ujian tersebut, mari kita melihat bagaimana cara kita merespon atau bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Misalnya, saat kita berada dalam suatu masalah, adakah kita langsung menyalahkan orang lain tanpa melihat lebih jauh lagi apa yang menjadi akar atau penyebab dari masalah tersebut? Atau saat kita mendapatkan suatu keberhasilan, adakah kita langsung merasa hebat dan melupakan Tuhan Sang Pemberi hikmat? Ujian kehidupan seharusnya membuat kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melihat apakah selama proses kita menghadapi ujian, bahkan setelah kita melewati ujian tersebut, kehidupan kita ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, atau karena ujian membuat kita berpaling daripada Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk berefleksi, untuk melihat bagaimana kehidupan yang kita jalani saat ini. Mari kita mengambil jeda sedikit, mari kita mengambil jeda dan kita melihat apakah ujian-ujian kehidupan yang kita alami membuat kita semakin beriman kepada Tuhan Yesus atau membuat kita semakin jauh daripadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah setiap hari, saat ini Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat renungan kami hari ini. Kami kembali diingatkan untuk terus berpegang teguh, untuk terus bersandar kepadamu ketika ujian-ujian itu datang dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau terus bersama-sama kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.